Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine and thank you. Well, before we start, let's pray together and pray begin. Finish. Alright, now I want to call you one by one to check your attendance. Please say present if you are here, okay? Okay. Alright, first of all, I want to ask you about the previous material. Does anyone remember it? That's right, about asking and giving information about ourselves or others. Nah, karena minggu kemarin kita sudah mempelajari itu, maka materi minggu ini juga akan mudah untuk dilakukan. Alright students, for 2 weeks, we will learn about day, month, time in the form of numbers, dates, and year with cardinal and ordinal number. But for this week, we only learn about time. Okay, students, ada yang tahu nggak sih time in English itu seperti apa? Okay, that's okay. You don't need to worry because today we will learn about it. But first of all, I want to show you a video about time and I want you to watch the video carefully. Dan jangan lupa, kalian juga harus mencatat apa saja yang terdapat di video tersebut yang mengenai time in English. Oke? Kalian sudah siap? Oke. Saya persiapkan dulu ya videonya. Alright students, now I will play the video. Alright guys, meet me again with Arianto in Solo English Center. Well, in this video, we would like to learn the new materials for English, yeah. It is for 7th grade students, especially for telling time. Alright students, video sudah selesai kalian tonton. Nah, apakah kalian sudah paham apa yang ada dalam video tersebut? Alright, good job. Now, I want to ask you, apa yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut? Time in English itu ada apa aja sih? Alright, great. Nah, what is 12-hour system mean? That's right. Alright, now I want you to pay attention on my board, okay? Nah, setelah kalian tadi menonton video, kalian tentunya pasti sudah tahu kalau time in English ada istilah o'clock, quarter past, half past, quarter to. Nah, di video tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara penyebutan masing-masing dari ini dengan benar. Nah, saya akan coba menjelaskan lebih jelas lagi supaya kalian lebih memahaminya. Nah, kalau untuk o'clock, penyebutan o'clock itu yang paling mudah sebenarnya ya. Karena kalau untuk yang o'clock, kalian cukup menyebutkan ada di angka berapa jarum pendeknya. Misalnya ada di angka 1, berarti it is 1 o'clock. Oke, you got it? Selanjutnya yaitu untuk penyebutan past, yang dimana termasuk quarter dan half. Oke? Untuk yang past itu memang sedikit lebih rumit, tapi jika kalian memperhatikan video tadi dengan baik dan penjelasan saya dengan baik, maka kalian akan paham bagaimana cara penyebutannya dengan benar. Oke, past. Past tadi berarti lebih kan? Nah, past itu dikhususkan untuk angka 12 sampai dengan 6. Oke? Nah, khusus untuk lebih seperempat atau 15 menit, itu disebutnya quarter past. Oke? And then, for 30 menit, itu kita sebutnya a half past. Oke? Untuk penyebutannya, itu in English, itu disebut menitnya dulu, baru jamnya. Atau lebihnya dulu, baru jamnya. Oke, contoh untuk penyebutan past. Itu misalnya ada
jam 2 lebih 5 menit. Maka penyebutannya itu adalah it is, tadi apa? Lebih 5 menit. Berarti lebihnya dulu baru jamnya. It is 5 past, baru jamnya. Tadi jamnya adalah jam 2. 2 lebih 5 menit. Berarti it is 5 past 2. Oke, next. Itu untuk contoh past yang half, yang lebih setengah jam atau 30 menit. Jadi misalnya itu sekarang itu jam 7.30 atau jam 7 lebih 30 menit. Maka penyebutannya adalah it is half past, lebihnya 30 menit kan, half past. Nah, berarti selanjutnya yaitu 7 jamnya, karena tadi jam 7.30 atau 7 lebih dari 30 menit. Oke. Next, untuk contoh yang quarter past, penyebutannya misalnya sekarang itu pukul 4 lebih 15 menit, maka penyebutannya it is 4 lebih 15 menit. Berarti lebihnya dulu itu adalah quarter past. It is quarter past. And tadi jamnya jam 4, berarti it is quarter past 4. Oke, got it? Selanjutnya, setelah o'clock past berarti terakhir 2. Nah, kalau tadi di past adalah angkanya untuk 12 sampai 6, maka kalau di 2 itu angkanya adalah 6 sampai 12. Ingat, jangan sampai tertukar. Dan untuk penyebutannya sama seperti pas, menitnya dulu baru jamnya, atau kurangnya dulu baru jamnya. Misalnya sekarang jam 4.55 menit, atau bisa disebut juga jam 5 kurang 5 menit. Nah, berarti penyebutannya itu adalah menitnya dulu atau kurangnya dulu baru jamnya. Berarti ditulisnya it is 5 to 4. Oke, selanjutnya yaitu quarter to. Contoh jamnya, misalnya sekarang jam 11.45 atau jam 12 kurang 15 menit kan? Berarti kalau 11.45 atau jam 12 kurang 15 berarti it is quarter to 12. Oke? You got it? Alright, now setelah kita mempelajari cara penyebutan dari o'clock, past, dan to, sekarang adalah bagaimana caranya kalian menanyakan jam berapa sekarang dan bagaimana menjawabnya. Untuk menanyakan jam berapa sekarang, itu pertanyaannya adalah what time is it? Okay? What time is it? Dan kalian menjawabnya cukup dengan it is bla bla bla. Bla bla blanya itu adalah bisa untuk o'clock seperti ini, pas seperti antara 3 ini, dan to seperti antara 2 ini. Oke? Now, apakah sampai di sini semua sudah paham? Atau masih ada yang belum kalian pahami? Oke, good job. Because everyone is understand now, let's jump to the next section, yaitu practice. Latihannya yaitu kalian secara berpasangan menanyakan tentang jam menggunakan kalimat ini. What time is it? Dan jawabannya it is bla bla bla. Pasangannya you two. Kalau sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, silakan berlatih menggunakan kata-kata ini dan jawabannya bisa mengikuti salah satu ini. Oke? Alright, time's up, students.
Oke, sekarang coba lihat papan tulis. Ini adalah beberapa expression untuk menanyakan time. Oke, selain yang tadi, what time is it? Jawabannya it is 9 o'clock. Expression yang lainnya itu di sini ada 10 nomor. Yang pertama ada what time did you wake up? Nah, jawabannya I wake up at bla bla bla. Nah, bla bla blanya itu kalian isi berdasarkan time yang tadi sebelumnya sudah kita pelajari. Misalnya kalian bangun tidur tuh jam 5 tepat, berarti I wake up at 5 o'clock. Nah, setelah at ini kalian bisa isi dengan waktu yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Yang ada o'clock, bisa past, quarter past, a half past, to, a half to, seperti itu. Alright, now I want you to make a conversation text about asking and giving information about time using this expression. You can use all of it atau cuma pilih beberapa yang kalian inginkan. Oke, yang pasti harus sesuai dengan pasangannya ya, nggak boleh beda-beda pasangannya. Dan untuk waktunya juga tolong diperhatikan, jangan sampai tertukar. Tugasnya ini karena percakapan otomatis berpasangan dan yang tadi sudah saya tentukan, silakan dibuat teksnya. Alright, please pay attention. Sebelum kalian melanjutkan buatkan teks percakapannya, tolong lihat dulu papan tulis. Oke, this is your homework ya. Jadi, PR kalian adalah kalian harus menuliskan activity kalian selama 1 minggu, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Day 1. Berarti nanti ada day 2 sampai day 7. Nah, tabelnya sama seperti ini juga. Jadi, ini dan seterusnya berarti tergantung sebanyak apa kegiatan kalian selama 1 hari itu. Sini saya sudah kasih contoh. Yang pertama, jam 5 wake up, bangun tidur. Jam 5.10 itu pray subuh. Jam 5.30 take a shower. Nah, kalian bisa melanjutkan ke bawahnya lagi itu sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan selama 1 hari itu. Dan ini untuk 1 minggu ya. Ingat, 1 minggu bukan 1 hari saja. Oke, sekarang silakan lanjutkan pekerjaan kalian. Alright, finish students? Oke, good job. Silakan maju ke depan dan bacakan hasil teks percakapan kalian, oke? Alright, good job everyone. Saya rasa kalian semua sudah cukup paham mengenai materi hari ini. Dan bagaimana kalian enjoy tidak belajar materi hari ini? Okay, now I will conclude the material we have studied today. The time system between Indonesia and America or abroad is different. In Indonesia, it uses 24-hour system, while in America or abroad, it uses 12-hour system. What is meant by 12-hour system is that there is a mention about AM and PM. Kalau AM itu dari pukul 00.00 dini hari sampai dengan jam 11.59 siang. Nah, kalau untuk PM itu pukul 12 siang sampai dengan 23.59 malam. Selain itu juga ada istilah lain yaitu seperti o'clock tepat, pas lebih, to kurang, a quarter seperempat, a half setengah, a quarter to kurang seperempat, quarter past itu lebih seperempat. Besides that, untuk menanyakan tentang waktu itu ada expression what time is it? And jawabannya adalah it is bla bla bla. Or misalnya it is 9 o'clock. Something like that. Selain itu juga banyak expression lain untuk menanyakan tentang waktu. Seperti misalnya what time did you wake up? Dan jawabannya I wake up at 5 o'clock. I almost forgot. Jangan lupa kerjakan PR kalian ya, karena minggu depan akan saya koreksi
PR kalian. Jadi, jangan sampai tidak mengerjakannya, oke? Alright, before we close today's lesson, let's pray together and pray begin. Finish. Alhamdulillahirrabbilalamin, today's lesson is finished. And thank you for your nice attention and participation in this today's lesson. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.